Hai semua, welcome back to my channel. Terima kasih sudah mampir di video aku. Di video kali ini aku mau berbagi tips tentang alopecia atau kebotakan akibat rambut yang rontoknya super parah. Tapi sebelumnya boleh dong subscribe channel aku dan like jika video ini bermanfaat. Sebelumnya aku mau cerita dulu tentang pengalaman aku mengenai alopecia atau kebotakan pada rambut. 2 bulan yang lalu rambutku seperti ini. Selang beberapa minggu berikutnya jadi seperti ini. Dan setelah berlangsung hampir 2 bulan hasilnya seperti ini. Nah, jadi itu super parah, hampir botak. Tinggal beberapa helai rambut saja yang ada di bagian tengah. Jadi aku rontoknya itu di bagian tengah, bukan di bagian depan. Depanku ini masih banyak rambutnya, tapi di bagian tengah yang sudah mulai rontok parah. Rontokan pada rambut aku itu sudah aku treatment, salah satunya dengan menggunakan sampo anti rontok, kemudian hair tonic, beberapa juga menggunakan herbal. Tetapi hasilnya nihil, tidak ada perubahan, bahkan rontoknya itu tetap menjadi-jadi. Aku juga sempat order minoxidil gambar seperti ini. Kemudian aku juga minum biotin yang aku beli melalui online, tetapi hasilnya juga kurang begitu memuaskan, bahkan tetap aja rontoknya makin parah, bahkan membuat rambutku itu di bagian tengah tinggal beberapa helai dan bahkan merembet hingga ke bagian depan sebelah sini. Jadi aku pikir kenapa bisa seperti ini, dan aku harus berkonsultasi dengan dokter. Jangan terlambat, jangan sampai botaknya itu sampai licin. Karena informasi kalau botak kan sudah sampai licin, otomatis akan lebih susah untuk diperbaiki. Sebenarnya rambut rontok kurang dari 100 helai per hari itu dianggap wajar. Tetapi jika kerontokannya itu lebih dari 100 helai per hari, maka itu adalah tanda-tanda alopecia. Nah, kerontokan yang lebih dari 100 helai per hari itu ada beberapa sebab. Jadi kalau kerontokannya itu kurang dari 100 helai per hari itu dianggap wajar. Kenapa? Karena alamiah untuk kinerja rambut sendiri itu akan mengalami regenerasi. Jadi beberapa rambut yang sudah lama itu akan rontok dengan sendirinya dan akan tumbuh rambut-rambut yang baru untuk regenerasi rambut yang lama. Nah, normalnya lagi kalau rambut itu rontok akan sangat terlihat ketika kita menyisir atau keramas menggunakan sampo. Intensitas kerontokan rambut sendiri itu lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan wanita. Mengapa demikian? Nah, hal ini diakibatkan oleh salah satu hormon, yaitu dihidrotestosteron atau hormon DHT. Hormon DHT ini merupakan turunan dari hormon testosteron yang memiliki efek membuat folikel rambut itu menjadi menyusut dan rontok. Kalau sudah rontok, otomatis rambut itu akan menipis. Nah, hal ini akan semakin intens terjadi jika pria sudah mengalami masa pubertas dan usianya sudah lebih dari 30 tahun. Itu akan semakin banyak terjadi. Sementara kerontokan yang sudah aku alami ini sudah termasuk kategori parah karena sudah lebih dari 100 helai per hari. Bahkan ketika bangun tidur, aku lihat di bantal aku itu banyak banget rambut yang rontok. Tidak hanya saat keramas atau menyisir, jadi saat dipegang kayak gini doang, itu di tangan itu sudah banyak rambut yang rontok. Jadi aku pikir itu adalah kerontokan yang diakibatkan oleh salah satu hal yang belum aku ketahui. Jadi aku perlu konsultasi. Hasil searchingku di internet ada 6 penyebab rambut itu rontok. Dan ketika aku konsultasikan ke dokter, hal yang sama juga disampaikan oleh dokter kulit ya. Nah, yang pertama itu diakibatkan oleh faktor keturunan dan hormon. Jadi kalau kita punya riwayat keturunan orang tua, terutama bapak yang mengalami kebotakan atau rambut rontok parah, maka kita akan kemungkinan besar mengikut dari gen bapak tersebut. Jadi kerontokan itu yang pertama kali itu memang lebih besar akibat dari faktor keturunan. Dan kerontokan atau kebotakan ini akibat dari faktor keturunan terjadi secara bertahap. Biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah melewati masa pubertas sekitar usia 20 tahun ke atas. Dan hal ini akan semakin intens terjadi saat usianya sudah mencapai 30. Yang kedua, penyakit autoimun. Kerontokan akibat penyakit autoimun juga itu termasuk yang besar terjadi pada pria maupun wanita. Tetapi untuk pria itu akan lebih besar terjadi manakala dia terkena autoimun. Rambutnya lebih parah rontoknya dibandingkan wanita. Bahkan lebih cepat botak dibandingkan wanita. Penyakit autoimun ini kan menyerang kekebalan tubuh. Jadi karena dia menyerang kekebalan tubuh, otomatis dia akan merusak folikel rambut.
Karena dia merusak folikel rambut, otomatis akan membuat rambut rontok sedemikian parah. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh autoimun itu antara lain penyakit diabetes tipe 1, penyakit lupus, dan penyakit Graves. Yang ketiga, kerontokan akibat penyakit jamur. Infeksi jamur ya. Infeksi jamur yang terjadi pada kulit kepala dan batang rambut itu juga dapat menyebabkan kerontokan yang parah. Infeksi jamur ini biasanya terjadi pada beberapa bagian dari kulit kepala dan akan semakin menyebar seiring bertambahnya waktu. Faktor keempat, kerontokan pada rambut diakibatkan oleh yang pertama, stres, kedua, penurunan berat badan secara ekstrim, yang ketiga, kekurangan zat besi, dan yang terakhir, terjadinya infeksi di beberapa bagian atau organ tubuh. Untuk kasus seperti ini biasa juga terjadi pada ibu hamil ya. Jadi kalau pada ibu hamil itu akan terjadi kerontokan yang lebih parah dibandingkan hari-hari normalnya. Nah, untuk kasus yang dari faktor keempat ini, kerontokannya itu hanya terjadi sesaat saja, biasanya 3-4 bulan. Setelah itu rambut akan tumbuh normal kembali setelah faktor-faktornya itu reda. Nah, biasanya untuk faktor keempat ini jumlah kerontokan rambut itu bisa mencapai 300 helai per hari. Faktor kelima yaitu mengkonsumsi obat-obatan kimia dan kemoterapi. Dua faktor ini yang menyebabkan kerontokan parah pada rambut ya. Jadi kemoterapi dan obat-obat kimia itu merusaknya dari dalam. Biasanya akibat dari faktor kelima ini, kerontokannya itu hanya bersifat sementara setelah kita tidak mengkonsumsi obat-obatan kimia lagi atau tidak melakukan kemoterapi, maka rambut akan tumbuh normal kembali. Tetapi normalnya tidak seperti sebelumnya, jadi dia akan melambat. Yang terakhir, kebiasaan mengikat atau menarik rambut dengan kencang, itu juga bisa mengakibatkan kerontokan. Tips untuk mengurangi bahkan menghilangkan efek dari rambut rontok itu sendiri, yang pertama adalah memijat kulit kepala. Jadi pijatan-pijatan lembut pada kulit kepala ini dapat mengakibatkan lancarnya peredaran darah menuju ke kulit kepala. Aku pernah dapat tips dari dokter ketika aku berkonsultasi. Biasanya kalau misalnya rambut kita rontoknya parah, dokter akan menyarankan untuk PRV. Kepanjangannya aku tulis di bawah aja deh, karena aku nggak ingat. Nah, PRV ini adalah salah satu teknik untuk membuat kulit kepala kita itu meregenerasi folikel-folikel rambut yang baru. Nah, itu dengan cara mengambil darah kita sendiri, kemudian darah kita itu diproses sampai muncul plasma darahnya. Nah, plasma darah itulah yang disuntikan di kulit kepala kita sehingga akan merangsang pertumbuhan rambut-rambut yang baru. Nah, biasanya untuk di dokter kulit, harga treatment PRV ini sekitar 1.500.000. Tips yang kedua yaitu memakai produk perawatan khusus rambut rontok. Dan hati-hati ya ketika kalian menggunakan produk-produk secara membeli secara online. Kadang-kadang yang aku alami ya ketika aku membeli secara online, produk tersebut tidak asli. Jadi produk itu sudah KW-an ya, atau sudah diolah kembali. Produk yang asli itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita langsung ke apotek atau ke dokter spesialis kulit. Jadi karena aku sudah mengalami beberapa kali membeli produk untuk kerontokan rambut, perawatan rambut rontok di toko online, hasilnya itu enggak membantu sama sekali, bahkan membuat rambut semakin rontok. Nah, ketika aku konsultasikan ke dokter dengan membawa produk yang aku beli tersebut, aku menggunakan produk minoxidil dan biotin. Nah, biotin itu untuk yang diminum, minoxidil untuk yang diusap-usap ke kulit kepala di bagian luarnya. Nah, ketika aku tanya ke dokter, ternyata minoxidil yang kita beli di luar itu kebanyakan yang tidak asli. Artinya, minoxidil yang kita beli itu sudah dicampur dengan air, tidak murni minoxidil. Nah, hal itu yang mengakibatkan penggunaannya tidak efektif pada kulit kepala kita. Kemudian biotin. Biotin yang kita minum itu, kalau kita minumnya rutin 1 kali sehari, memang bagus untuk kebutuhan rambut dan kuku terutama. Tetapi biotin aja itu tidak cukup untuk suplemen perbaikan rambut yang rontok atau kerusakan pada rambut. Jadi dari dokter itu menyarankan kita memperbaiki dari dalam dengan menggunakan vitamin-vitamin zat besi. Salah satunya zinc dan vitamin D. Jadi biasanya dokter akan menyarankan kita untuk meminum 3 suplemen untuk pengobatan dari dalam, yaitu vitamin C, kemudian zat besi atau zinc,
dan yang terakhir adalah vitamin D. Jadi 3 ini adalah kunci dari suplemen untuk kerusakan pada rambut dari dalam. Untuk hair tonic sendiri, biasanya dokter akan menyarankan kita menggunakan hair tonic yang memiliki kandungan minoxidil dan finasteride. Finasteride ini hormon yang merangsang pertumbuhan rambut ya. Nah, untuk aku dapat seperti ini yang dari dokter. Ini Sunday Hair, kandungannya ada minoxidil dan finasteride. Nah, ini adalah hair tonic yang digunakan untuk keluar kulit kepala dan ini bagus banget. Berikut adalah cara mengaplikasikannya ke kulit kepala. Tips selanjutnya untuk mengurangi rambut rontok atau mengobati rambut yang sudah mengalami kebotakan itu adalah menghindari mengkonsumsi obat-obatan kimia. Kemudian tips selanjutnya adalah mentreatment rambut kita dengan transplantasi rambut. Nah, ini agak mahal sih transplantasi rambut, tapi kalau kita low budget mungkin perawatan lebih bagus ke yang tadi itu menggunakan suplemen dari dalam dan hair tonic atau cairan penumbuh rambut itu dari luar. Dan ingat, cairan penumbuh rambutnya itu usahakan dicari yang memiliki kandungan minoxidil dan finasteride. Nah, untuk pengobatan sendiri, perawatan dan pengobatan untuk kebotakan itu tidak bisa dilihat secara instan hasilnya. Biasanya 2 minggu per awal itu akan membuat rambut kita terasa gatal dan akan memunculkan rambut-rambut kecil. Nah, selanjutnya 1 bulan berikutnya akan terlihat rambut-rambut kecil yang mulai muncul. Biasanya ditandai dengan titik-titik hitam kalau kita lihat dari cermin. Kemudian setelah 2 bulan itu hasilnya baru signifikan terlihat. Jadi yang area yang sudah mengalami kebotakan itu akan sedikit tertutupi dan terlihat berwarna hitam. Nah, selanjutnya tinggal kita rutinitas konsisten untuk melakukan treatment yang sudah kita jalani sebelumnya. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama teman-teman yang lagi mengalami permasalahan di rambut, terutama kebotakan itu. Ini adalah kondisiku sekarang ini, kondisiku setelah 2 bulan mengkonsumsi suplemen untuk rambut dan juga menggunakan hair tonic khusus rambut rontok, dan hasilnya sudah terlihat seperti sekarang. Ini 2 bulan setelah aku treatment ya. Nah, sampai di sini video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!